supervisi akademik yang akan dilakukan oleh saya. Kan observernya nanti saya, Bu Siti sebagai peradanya nanti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada pra-observasi ini. Sudah siap Bu Siti? Ya. Ini Bu Siti, nanti pada waktu pembelajaran yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Siti angkat? Jadi pada materi menulis cerpen ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menulis cerita pendek secara kreatif dengan memperhatikan unsur intrinsik lalu mempublikasikannya ke dalam media sosial. Kemudian dari pembelajaran itu nanti Ibu Siti itu menerapkan model pembelajaran apa dan juga metode apa? Untuk modelnya sendiri, dalam menulis cerpen ini saya menggunakan model project based learning dengan metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, dan menghasilkan produk. Berarti modelnya PBL ya Bu Siti ya? PJBL. PJBL ya. Kemudian alasannya Bu Siti memilih model tersebut apa? Karena saya ingin siswa saya itu membuat suatu hasil karya dengan menghasilkan produk, baik itu menulis cerpennya bisa direalisasikan dengan film pendek. Lalu saya bagi juga ada siswa yang bisa memilih komik digital dan juga ada siswa yang bisa menulis draft cerita pendek lalu dipublikasikan ke dalam blogger. Yang menarik sekali ya Bu Siti. Kalau boleh tahu alat dan bahan sebagai sumber belajar ya, apa yang Bu Siti siapkan? Kalau bahan ajar yang siswa dapatkan ketika pembelajaran menulis cerpen ini, saya sudah menyiapkan flipbook, yaitu saya buat melalui Canva sehingga bisa dipublikasikan melalui aplikasi Publu. Jadi siswa bisa belajar melalui HP seperti itu. Luar biasa Bu Siti. Itu Bu Siti. Kalau PJBL sendiri kan ada tahapan-tahapan yang belajarnya. Coba ceritakan sedikit tentang tahapan. Untuk PJBL sendiri di tahap awal itu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Ketika tahap ini saya menyiapkan sebuah cerpen yang isinya itu tentang cita-cita seorang tokoh. Nah, dari permasalahan itu nanti siswa dikasih kesempatan informasi apa yang sudah didapat dari cerpen yang saya angkat seperti itu. Dan lalu setelah itu informasi baru saya akan menjelaskan bagaimana metode menulisnya, yaitu menggunakan metode ATM, amati, tulis, lalu modifikasi. Jadi siswa agar tidak kehilangan inspirasi, jadi menggunakan cerpen karya orang lain, lalu diamati, tulis, lalu dimodifikasi. Modifikasinya itu dengan cara menentukan dulu unsur intrinsiknya. Jadi penokohannya bagaimana di dalam cerpen yang sudah dibaca sebagai sumber referensi, lalu kita olah menjadi penokohan dengan watak yang berbeda. Seperti itu. Lalu di tahap keduanya itu merencanakan proyek. Dalam perencanaan proyek di tahap PJBL ini, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yaitu Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Karena kan sebelumnya sekolah kita ini sudah mengundang psikolog untuk melakukan psikotes. Nah, dari hasil psikotes itu saya membagi di kelompok siswa itu sesuai dengan minat belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya juga. Jadi untuk Terminal 1 saya tugaskan kepada anak yang memang kelompoknya kinestetik, yaitu membuat film pendek. Lalu untuk di Terminal 2 saya itu kepada anak yang visual, saya tugaskan hasil karya cerpennya ini dipublikasikannya menjadi komik digital atau komik strip. Lalu di Terminal 3 bagi anak yang memang gemarnya menulis, itu saya buat anak membuat sebuah naskah cerpen lalu dipublikasikan ke dalam blogger seperti itu. Lalu di tahap ketiga yaitu membuat jadwal penyelesaian proyek. Jadi saya memang tugasnya itu kan tidak selesai dalam satu hari. Jadi saya agendakan ketika perencanaan ini anak-anak Terminal 1, 2, 3 ini pasti akan memiliki kemampuan ketepatan waktu yang berbeda. Jadi Terminal 1 saya tanyakan mampunya membuat proyek ini berapa waktu. Anak-anak itu biasanya kalau dalam pembuatan karya seperti ini kan membutuhkan waktu, ada yang sepekan, 2 pekan, seperti itu Bu. Lalu di tahap keempat yaitu memonitoring. Kalau di monitoring nanti saya akan
memonitoring ketika ada proses pembuatan di setiap kelompoknya. Lalu di tahap kelima yaitu saya akan mendengarkan anak-anak berpresentasi di depan kelas seperti itu. Lalu di tahap keenam yang terakhir yaitu melakukan refleksi apa yang sudah dihasilkan dari proyek itu. Untuk sekali tahapannya sih. Dari itu semua mungkin ada persiapan-persiapan tertulis yang Bu Siwi sudah siapkan untuk menunjang dari proses pembelajaran yang Bu Siwi akan lakukan. Iya, seperti yang memang seharusnya disiapkan yaitu modul ajar, lalu LKPD Bu, lalu rubrik penilaian serta kriteria penilaiannya. Seperti itu. Berarti lengkap ya Bu Siwi, terukur sudah. Kemudian ini Bu Siwi, kalau tadi tentang persiapan, model dan metode, sekarang saya ingin masuk lebih dalam lagi pada keadaan siswa. Jadi materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan, kan ini belum ya, berdasarkan perkiraan Bu Siwi sebagai seorang guru. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 di fase F. Kalau menurut saya yang sulit materinya yaitu materi ketika anak-anak menemukan materi non fiksi, yaitu yang memang membuat suatu kalimat atau berbicara tentang suatu teks yang itu harus sesuai dengan hasil observasi, jadi yang memang tidak sesuai dengan imajinasinya anak-anak. Tapi kalau seperti cerpen, menulis puisi, drama, mereka gemar karena itu bisa sesuai dengan imajinasinya. Tetapi kalau sudah berbicara tentang non fiksi itu masih ada kesulitan gitu siswa. Gitu ya Bu Siwi. Berarti ada yang ada. Terus ini kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan yang Ibu Siwi? Kalau kompetensi yang saya harapkan yaitu siswa bisa menggugah rasa empati dan pedulinya itu melalui tulisan atau dari sumber bacaan yang mereka baca, lalu bisa menghasilkan suatu karya dengan bentuk tulisan yang bisa memberikan nilai rasa empati kepada siswa. Seperti itu. Mungkin dari ini semua yang perlu mendapat perhatian khususnya, Perhatian dalam artian dari rangkaian ini semua, Bu Siwi ingin mengangkat yang mana sebagai skala prioritas? Yang mendapatkan perhatian mungkin kepada anak yang memang gaya belajarnya yang berbeda seperti itu. Jadi ketika memang elemen dalam bahasa Indonesia itu ada membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, terkadang itu memang ada siswa yang tidak bisa di salah satu elemen itu. Jadi salah satu siswa itu yang memang perlu mendapatkan perhatian. Berarti prioritasnya. Kalau saya cermati dari poin per poin dari pertanyaan saya, di situ Bu Siwi sudah menggambarkan bahwa modul ajar yang akan disajikan oleh Bu Siwi itu sudah berdiferensiasi ya. Ada 3 diferensiasi di situ, ada konten, ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk. Selain itu juga ada ini PSE, pendidikan sosial emosional, adanya rasa empati dan lain-lain. Ya Bu Siwi, saya sangat tertarik sekali. Insya Allah nanti setelah observasi kita sharing-sharing lagi. Terima kasih mohon arahannya. Ya sama-sama, kita masih belajar sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Siwi sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu. Jadi itu saja Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap, Bu. Gurunya duduk siap. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Tepuk literasi. Buka buku. Baca buku. Dapat ilmu. Jadi tahu. Yes. Sebelumnya Bu Siwi absensi dulu. Adelia Dwi Mayrini, Ahmad Irwan Syarifin,
Sakit, Bu. Sejak kapan sakit? Besok lusa kalau masih sakit dijenguk ya. Iya, Bu. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Demam. Nah, sekarang sudah banyak yang demam, jadi kalian harus jaga kesehatan. Bagaimana caranya jaga kesehatan? Olahraga. Jaga pola makan, jangan begadang, istirahat yang cukup. Ailsa Naomi, Ainun Islam. Nah, jadi karena banyak yang sakit harus jaga hari ini Bu Siwi akan memberikan pembelajaran tentang ini. Si aku. Aku ini bersifat fiktif. Lalu, aku tidak lebih dari 10.000 kata. Ceritaku berfokus pada satu tokoh dan satu situasi. Aku memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Dan aku berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca. Menurut kalian siapakah aku? Cerpen. Coba Mas Daniel Abi, kenapa cerpen? Kenapa Mas Abi menjawab ini cerpen? Ceritanya berfokus pada satu tokoh dan belakang itu memberikan pesan moral. Jadi kalau cerpen itu hanya fokus pada satu. Kalau cerpen sama enggak dengan novel? Tidak sama. Apa yang membedakan cerpen dengan novel? Lebih panjang. Lebih dari 10.000 kata, yaitu terdiri dari 30.000 kata. Lalu bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Tidak ada di dunia nyata. Hayalan atau imajinasi. Lalu memberikan nilai-nilai moral. Jadi yang paling penting dari cerita pendek yang akan kita buat harus mengandung nilai-nilai moral. Seperti apa contohnya? Yang ceritanya itu memberikan nilai-nilai moral, memberikan pesan, memberikan amanat. Apa manfaatnya kita untuk membaca cerpen? Menurut berliterasi, boleh menambah kosakata, pinter, memberikan daya ingat, apalagi memberikan luasan wawasan, apalagi yang paling penting yang tadi kita omongkan, memberikan pesan moral, sehingga dari cerpen itu bisa merubah sudut pandang pembaca. Yang paling penting dari sebuah karya adalah kebermanfaatan. Jadi setelah membaca cerpen yang kita buat, orang jadi berubah dari sudut pandangnya, dari cara penilaiannya. Nah, itu adalah cerpen yang berhasil. Bagaimanakah cara membuat cerpen yang berhasil? Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menulis cerpen. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, kita semua peserta didik dapat menulis cerita pendek dengan kreatif. Bagaimana? Tapi harus mengandung unsur intrinsik cerpen. Sanggup untuk pembelajaran hari ini? Sanggup. Jadi ketika kita sudah mempelajari di hari ini, goalsnya kita sudah bisa menulis cerpen. Menulis cerpen secara kreatif. Jadi Bu Siwi di sini bagi terminal, yang ini terminal 1, ini terminal 2, dan terminal 3. Terminal 1 ini adalah siswa yang akan nantinya disuruh membuat film pendek. Lalu yang terminal 2 akan ditugaskan membuat komik strip. Lalu terminal 3 akan membuat blogger. Jadi karya tulisnya dipublikasi dalam blogger. Sanggup? Sanggup, Ibu. Jadi selanjutnya Bu Siwi ada sebuah cerpen, yaitu Mimpi Sang Dara. Mungkin Mas Egan bisa bantu untuk membacakan di depan. Ya, Bu. Yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu Bu Siwi untuk membacakan cerpen Mimpi Sang Dara. Pada suatu pagi, ada seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara, sedang menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi.
Dara merupakan gadis yang tumbuh di keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun, sayangnya Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Beri tepuk tangan untuk Mas Egen. Ayo, silakan duduk, Mas Egen. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, dari yang cerpen yang sudah Bu Siwi kirim di Flipbook, sudah dicek di HP, dan tadi sudah Mas Egen bantu membacakan. Menurut kalian, informasi apa yang kalian dapat dari cerpen ini? Ada yang bisa jawab? Informasi apa yang kalian dapat dari cerpen Mimpi Sang Dara? Ya, Mas Daniel? Jadi ada sebuah gadis yang bernama Dara. Mm-mm. Ini hidup di rumah yang bisa dibilang mewah. Mm-mm. Itu seorang gadis yang kaya gitu, Bu. Namun dia itu hanya bisa duduk di kursi roda. Nah, karena kondisinya ini dia itu sering diacuhkan bahkan oleh kedua orang tuanya. Nah, namun Dara tidak menyebabkan pameran lukisan tersebut diberi tema Mimpi Sang Dara. Tepuk tangan untuk Mas Daniel. Jadi informasinya ada tokohnya siapa namanya? Dara dan Hana. Lalu dalam cerpen ini fokus pada si tokoh siapa? Kenapa kalian melihat kalau si Dara yang fokus dalam cerpen ini? Karena cerpen itu kan menceritakan kehidupannya Dara. Iya, jadi konflik yang dibahas, permasalahannya itu yang dialami oleh Dara. Jadi dalam cerpen ini Dara menjadi tokoh utama. Dan konfliknya, apa itu konflik? Pernah dengar konflik? Masalah. Nah, permasalahannya itu dihadapi oleh Dara. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Dara? Permasalahannya dia disabilitas, tidak bisa jalan. Apalagi permasalahannya? Dia acuhkan oleh kakaknya. Lalu apa lagi? Dia merasa putus Asa. karena tidak mendapatkan support dari kakaknya, ya? Menurut kalian, cerpen Mimpi Sang Dara menarik tidak? Menarik. Kenapa menarik? Karena memberikan nilai Moral. hidup. Menurut kalian setelah membaca Mimpi Sang Dara, kalian bisa tidak membuat cerpen yang sebagus ini? Bisa, Bu. Bisa, harus bisa. Bagaimana caranya? Caranya kita tentukan dulu unsur intrinsiknya. Alur itu adalah rangkaian peristiwa atau jalannya sebuah cerita. Mbak Ainun dibantu. Alur yang pertama ada alur apa? Alur maju atau progresif. Apa itu alur maju? Sesuai urutan waktu. Gimana lagi yang bisa bantu jelaskan lebih detail? Gimana alur maju itu? Bagaimana alur progresif itu? Jadi alur progresif itu adalah jalan cerita yang terjadi hari ini, lalu menceritakan keesokannya, lalu yang akan datang. Jadi contohnya, Bu Siwi menceritakan kisahnya Bu Siwi ketika waktu masih SMA. Bu Siwi SMA, lalu Bu Siwi kuliah. Lalu setelah kuliah, Bu Siwi menceritakan ketika Bu Siwi menjadi seorang guru. Nah, itu termasuk alur progresif. Jadi menceritakan dari seorang anak yang tumbuh dewasa lalu menjadi tua. Nah, itu adalah contoh dari alur progresif. Menurut kalian, cerpen Mimpi Sang Dara itu alurnya apa? Maju. Kenapa alur maju? Karena urutan waktu, Bu. Waktunya berurutan. Coba dicek di flipbooknya. Kata yang mana yang menunjukkan bahwa Mimpi Sang Dara itu alurnya maju? Berdiri, biar kalian tidak ngantuk. Dari tadi kok sepertinya loyo. Di sini Bu Siwi ada. Kalau sakit, pegang perut. Paham?
Ready? Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut temennya. Sikat. Masih ada. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, duduk lagi. Ayo, kembali lagi konsentrasi. Boleh kembali ke laptop? Boleh. Kalau kembali ke laptop, kembali ke papan tulis. Selanjutnya yaitu ada penokohan. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Apa? Iya, Nak. Ainun? Tokoh adalah pelaku yang ada di cerita tersebut. Penokohan yaitu sikap dalam cerita tersebut. Gambaran watak, karakter Dan? dalam tokoh tersebut. Tepuk tangan buat Mbak Ainun. Jadi kalau tokoh itu adalah orangnya, pelakunya. Lalu penokohan adalah karakternya, wataknya. Karakter itu dalam bentuk apa? Misalnya kulitnya, lalu apa, rambutnya, cara bicaranya, tingginya, usianya, jenis kelaminnya, itu masuk ke dalam penokohan. Lalu apa lagi yang kurang? Yaitu wataknya, sifatnya seperti apa. Nah, itu masuk pemarah, pemaaf, baik, sombong. Nah, itu masuk ke dalam penokohan. Tapi kalau tokoh adalah pelakunya. Di cerpennya Mimpi Sang Dara, tokohnya siapa? Penokohannya bagaimana? Dari mana kita lanjut konflik. Nah, konflik ini adalah nyawa dari suatu cerpen. Kenapa nyawa? Karena menariknya dalam cerpen ada suatu permasalahan. Apa tadi konflik yang dihadapi oleh tokoh Mimpi Sang Dara? Konfliknya? Dia punya permasalahan fisik, yaitu dia tidak bisa jalan, bergantung pada kursi roda. Permasalahan apa lagi yang dia hadapi? Dia acuhkan sama kakaknya, sama keluarganya. Sampai pada akhirnya dia merasa putus asa untuk menghadapi hidupnya. Bagaimana resolusinya? Hingga dia bertemu dengan Hana yang memberikan motivasi. Atau setting itu terdiri dari tempat, waktu, dan latar dari ceritanya Dara, Mimpi Sang Dara ada apa? Pertanyaan tentang unsur intrinsik cerpen. Menurut kalian, dari setelah kita membedah unsur intrinsiknya dari Mimpi Sang Dara, masih merasa sanggup untuk membuat cerpen dengan yang bagus seperti ini? Sanggup. Jadi kita tentukan dulu alurnya bagaimana, penokohannya, konfliknya, dan latarnya. Sehingga kita lebih mudah merangkai sebuah cerpen. Dan tadi kan Bu Sri sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini kalian sudah bisa menulis. Menurut kalian dalam waktu cepat, dalam waktu pembelajaran 2JP, berhasil nggak kalian menulis? Berhasil dengan cara? Dengan cara ini dia caranya, yaitu metode ATM. Kalau biasanya ATM amati, tiru, modifikasi, tapi di sini Bu Siwi minta amati, tulis, lalu modifikasi. Jadi kalian itu ketika membacakan suatu cerpen lalu kalian terinspirasi dari cerpen itu, apakah cukup dengan terinspirasi saja? Nah, bagaimana caranya? Kita harus berupaya juga menghasilkan karya yang lebih baik dari
si cerpen yang sudah dibaca. Jadi kita termotivasi sehingga bisa menggunakan metode ATM, amati, tulis, modifikasi. Yang pertama caranya, kita amat seperti ini contohnya, Bu Siwi sudah ATM dari ceritanya Mimpi Sang Dara. Dari amati dan tulis dulu. Mimpi Sang Dara di taman, tempat yang cocok buat ceritanya Bu Siwi ada di mana? Sekarang Bu Siwi ada sebuah LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Sudah bisa menulis cerpen dengan kilat dengan metode ATM, kalian bagi tugas. Di sini adalah terminal 1, terminal 2, dan terminal 3. Ini 2 kelompok adalah terminal 3. Nah, dari satu kelompok terdiri dari ada yang 5 dan 6 ya. Kalian bagi tugas. Siapa yang ditugaskan mencari sumber referensi? Siapa yang mendesain? Nanti siapa yang mendesainnya ke dalam aplikasi? Karena tadi seperti film pendek, flipbook yang Bu Siwi kirim, itu sudah ada caranya bagaimana membuat film biar sinematik meskipun hanya menggunakan Android. Bisa diklik linknya. Lalu untuk yang terminal 2, membuat komik strip, itu bisa menggunakan Canva. Caranya juga ada dalam link, kalian pelajari. Jadi saling membantu, saling bagi peran. Lalu untuk yang terminal 3, membuat blogger, kalian caranya membuat blogger seperti apa dulu daftarnya. Karena di sini nanti publikasinya menggunakan blogger. Nah, ini nanti hasilnya. Publikasinya ya. Yang membuat komik strip dipublikasikannya boleh pakai Instagram atau Pinterest. Untuk terminal 1 membuat film pendek, nanti publikasinya bisa di YouTube, TikTok, Instagram. Begitupun dengan terminal 3, yaitu dengan menulis karya kalian, karyanya itu nanti di-upload ke dalam blogger. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sekarang sebelum kalian memulai mengerjakan LKPD, kita buat jadwal perencanaan dulu. Untuk terminal 1, tugasnya adalah membuat film pendek. Kalian butuh waktu berapa lama untuk bisa mengerjakan, mengumpulkan tugas? Kalau LKPD-nya harus hari ini. Tapi untuk bentuk karyanya, film pendeknya, menurut kalian, kalian butuh target waktunya berapa lama? 1 pekan? Ya, jadi pertemuan selanjutnya di pekan selanjutnya sudah berhasil ya. Target waktunya adalah 1 minggu. Sanggup untuk terminal 1? Sanggup. Untuk komik. Oke, kita sudah merencanakan. Selanjutnya silakan mengerjakan LKPD. Bagaimana cara membuat film pendek? Lalu di sini bisa caranya membuat komik strip yang menarik. Yang di sini bisa mencari tahu bagaimana blogger, isi blogger yang menarik sehingga banyak pengunjungnya bagaimana. Karena semuanya serba digital. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Kelompok jadi 1 ya? Ini LKPD-nya sama atau enggak? 2 kelompok mana? Yang ini sama ini? Beda? Enggak, ya beda. Ini terminal, beda blogger, beda cerita. Iya. Bebas kan ya Bu? Bebas. Udah, kalian jangan overthinking sama tugas publikasi. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Sudah di halaman pertama. Nah, ini nak. Ya, kelompok 2 maju ke depan semuanya. Iya. Ayo presentasikan. Nah, terminal 3 yang kelompok 2. Yang lainnya boleh disimak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendesain rencana proyek pada aplikasi Olivia dan tidak termotivasi sedikit pun dari teman-temannya yang memiliki beasiswa atau mendapatkan beasiswa, dan sehingga teman-temannya sukses, dia tuh udah ikut sukses gitu. Terus jadi dia itu tidak mengambil privilege-nya ya, sebagai orang yang berkecukupan, tetapi dia tidak memakainya dengan baik. Bagus. Lalu konfliknya berarti dengan
konfliknya itu terjadi ketika terjadinya dia ketika manja. Nah, yang lain mendapatkan beasiswa dan menjalankan pendidikan di kuliahnya itu dengan baik dan mendapatkan pekerjaan, tetapi dia tidak. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Terminal 3 dan Bapak 2. Ceritanya sangat menarik ya dan termotivasi. Boleh silakan duduk. Kumpulkan. Kang Bu Siwi nilai. Ini mana yang belum? Udah, Nak? Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Pembelajaran, ya Mbak Olive? Jadi tahu bagaimana cara menulis cerpen tanpa harus berulang-ulang langsung memikirkan apa yang akan ditulis. Kita jadi tahu cara menulis cerpen dengan cepat. Boleh. Apalagi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Menurut kalian ya, pakai bahasa kalian nggak apa-apa. Hari ini dari sepanjang pembelajaran, apa yang sudah kalian dapatkan? Ilmu apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, Mas Egan? Kerjasama dan pembagian tugas antar kelompok. Pinter, ada kerjasama dan pembagian tugas. Sehingga terciptanya jiwa gotong royong. Apalagi pembelajaran hari ini? Apalagi yang sudah kita dapat? Apa yang sudah kita dapat pembelajaran hari ini? Yaitu pembelajaran unsur intrinsik. Jadi menulis cerpen tidak juga serta-merta asal mengarang, tapi juga harus menentukan unsur Ada apa saja? Alur. Ada alur, penokohan, konflik, dan kata. Ada ya pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua ya? Sekarang Bu Siwi minta pendapat kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Seru. Dapat teman, apalagi? Tapi kalian paham dengan apa yang Bu Siwi terangkan? Paham dengan cerpen? Terus untuk agar pembelajaran selanjutnya lebih baik, adakah pendapat kalian bagaimana pembelajaran untuk selanjutnya? Kalian mau yang seperti apa? Banyak-banyak activity. Apalagi? Besok Pak Mus saja. Besok Pak Mus. Apalagi? Ayo pembelajarannya apa yang metode yang bagaimana yang kalian inginkan untuk pelajaran bahasa Indonesia? Ada speakingnya. Boleh pakai. Oh, banyakkan tugas yang berkelompok. Boleh. Apalagi? Banyak breakingnya. Biar kalian lebih mudah mengerti dengan materi bagaimana caranya? Asik. Pembelajarannya asik. Pembelajaran yang asik. Bagaimana pembelajaran yang asik? Jangan terlalu serius. Selanjutnya, untuk penilaian dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, semuanya bagus, ceritanya inspiratif, dan kalian sudah berhasil membuat cerita pendek dalam waktu sekejap. Tepuk tangan untuk kita semua. Belum berakhir, Bu Siwi ada ice breaking sekali lagi. Tapi tidak ada permen. Gini, ice breakingnya. Tepuk 1, tepuk 2. Saya suka. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Paham? Coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4.
tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Dan hari ini kita diharapkan bisa rajin untuk setelah membaca, menulis. Jadi apapun yang dirasakan bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Menulis itu bukan hal yang sulit. Setuju? Setuju. Menulis bukan hal yang membosankan. Setuju? Setuju. Menulis adalah bagian dari hidup kita. Setuju? Setuju. Nah, kalau kalian setuju, mulai dari sekarang, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian cermati, bisa kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, baik itu fiksi ataupun yang non-fiksi. Menulis cerpen yang paling baik tadi apa yang katanya Bu Siwi? Yang terdiri dari konflik, sehingga ceritanya hidup. Apalagi yang paling penting? Memberi pesan moral atau kebermanfaatan. Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bermanfaat. Setuju? Nah, untuk penilaian hari ini, untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tepuk literasi. Buka buku, baca buku, dapat ilmu, jadi tahu. Untuk ketua kelas, silakan untuk pimpin doa. Ya Bu, seluruhnya duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran, baca doa, mulai. Baca doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum Siwi. Waalaikumsalam. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana rasanya? Alhamdulillah senang karena sudah tuntas melaksanakan tugas di materi tulis cerpen. Oh iya, kalau boleh mengulang sedikit kompetensi yang ingin capai pada Kondisi yang ingin saya capai pada pembelajaran yang kemarin ketika di observasi itu, yaitu siswa mampu menulis cerpen secara kreatif dengan memperhatikan struktur intrinsik, lalu siswa dapat memplikasikannya ke dalam sosial media sehingga tergugah rasa empati siswa melalui menulis cerpen. Setelah pengamatan pada proses pembelajaran yang Ibu Siwi sudah lakukan dan juga saya mengamati motifnya, di situ ada yang namanya pembelajaran diferensiasi dan juga ada pembelajaran sosial emosional. Yang ingin saya tanyakan, dari dua ini mana yang diprioritaskan oleh Bu Siwi, apakah pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran sosial emosional? Di pembelajaran yang ketika di observasi itu pembelajaran sekarang telah muncul, tapi yang lebih saya prioritaskan yaitu ketika pembelajaran diferensiasi baik itu konten dan produk. Di prosesnya juga Di prosesnya ini sih saya lihat di kemarin ya pada proses pembelajaran dan juga modulnya itu ketiga-tiganya ada diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Mungkin ceritakan sedikit tentang diferensiasi kontennya itu bagaimana, prosesnya bagaimana dan juga untuk diferensiasi konten yang saya ajarkan ke anak-anak itu ketika saya membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu saya membentuk 3 terminal 1, terminal 2, terminal 3. Di mana yang terminal 1 saya berikan sebuah LKPD yang mana ada barcode di sana, bukan LKPD tapi bahan ajar. Bahan ajar di mana di situ ada barcode. Siswa bisa memilih dalam barcode, di pilihan barcode itu ada yang dalam bentuk proses pembelajaran melalui video, ada barcode yang isinya adalah link bagian dari
materi yang bisa saya ambil dari Google, dan ada juga barcode yang isinya dari berupa visual anak-anak tentang komik. Jadi anak-anak belajar cerpen itu bisa melalui video, melalui blogger, dan melalui komik strip seperti itu. Sehingga nanti produk yang dihasilkan siswa tetap akan bisa menulis cerpen, namun nanti yang membedakan dan produk yang dihasilkan dari setiap terminal, yaitu terminal 1 bisa menghasilkan sebuah karya tulis cerpen dalam bentuk blogger. Untuk terminal 2-nya siswa membuat cerpen dengan melalui produk komik strip, dan yang terminal 3 siswa bisa menulis cerpen dengan diaplikasikan dalam bentuk video, yaitu film pendek seperti itu. Itu tentang diferensiasi konten dengan produknya ya, istilahnya kan sesuai dengan kebutuhan anaknya yang belajar. Nah, sekarang coba ceritakan sedikit tentang diferensiasi proses ya di dalamnya. Untuk diferensiasi prosesnya, saya itu mengamati siswa dari setiap masing-masing kelompok, mengetahui di mana letak kesulitan setiap siswa dalam mengerjakan LKPD yang saya kasih dan bahan ajar yang sudah saya kirim. Dan lalu saya juga dalam proses itu memberikan sebuah flipbook kepada anak, jadi pembelajarannya itu melalui HP. Jadi Bu Sri memberikan pembimbingan sesuai dengan tingkat scaffoldingnya. Itu ya Bu Sri ya. Mungkin dari pembelajaran diferensiasi ini, apakah masih ada anak yang istilahnya belum bisa aktif dalam belajar? Alhamdulillahnya karena saya itu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa dari baik terminal 1, 2, dan 3, anak-anak tertarik karena ketika ada anak yang memang secara visual lebih suka menggambar, dari komik strip itu karyanya anak-anak jauh lebih menarik jalan ceritanya seperti itu. Begitu juga di terminal 3, anak-anak yang memang suka dengan lingkungan luar, jadi membuat film pendek itu di luar sekolah, jadi explore apa yang bisa dibuat cerita di luar sekolah seperti itu. Alhamdulillahnya jadi kegiatan pembelajaran lebih aktif dan anak-anak mau terhadap pembelajaran itu. Jadi intinya dengan pembelajaran diferensiasi ini kita bisa istilahnya mengaktifkan siswa karena kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa itu. Terima kasih Bu Siwi atas segalanya Dan juga terima kasih atas bimbingannya. dan kemudian kita jangan bosan-bosan belajar. Mungkin itu saja Bu Siwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik karena saya guru